Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Mbak Sri, tempat di mana Mbak Sri cerita tentang cerita teman dan tetangga Mbak Sri yang berwarna-warni. Jadi cari tempat ternyaman buat nyimak cerita Mbak Sri kali ini. Sebelum itu Mbak Sri minta tolong like dan subscribe channel Mbak Sri ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Mentari senja perlahan merangkak turun di ufuk barat, memulas langit Jakarta dengan gradasi warna jingga dan ungu yang menawan. Dari jendela apartemennya yang menghadap ke pusat kota, Clara menatap pemandangan itu dengan secangkir teh herbal hangat di tangan. Ada kedamaian yang baru saja dia rasakan kembali dalam beberapa bulan terakhir. Sebuah kedamaian yang perlahan mulai menyelimuti lubang kosong di hatinya sejak kepergian sang ayah, Bapak Suryo. Ayah Clara, seorang pengusaha properti sukses yang dikenal dermawan dan jujur, meninggalkan dunia ini 3 bulan lalu karena komplikasi jantung. Kepergiannya adalah pukulan berat bagi Clara, satu-satunya anak perempuan kesayangannya. Namun, di tengah duka yang mendalam itu, ada pula warisan yang harus dia pikul. Bapak Suryo tidak hanya meninggalkan aset properti yang bernilai fantastis, tetapi juga jaringan bisnis yang rumit dan reputasi yang harus dijaga. Clara, dengan segala keterbatasannya dalam dunia bisnis, merasa terbebani sekaligus bangga. Dia bertekad untuk menjalankan amanah ayahnya dengan sebaik-baiknya. Sejak kecil, Clara adalah sosok yang polos dan cenderung mudah percaya. Sang ayah selalu melindunginya dari kerasnya dunia, memastikan putrinya tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang. Mungkin karena itulah, Clara seringkali kurang peka terhadap intrik dan niat tersembunyi orang lain. Kebiasaan ini, sayangnya, seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarnya. Dan kini, setelah sang ayah tiada, kerentanan itu terasa semakin besar. Hubungannya dengan sang suami, Bima, yang sudah ia nikahi selama 3 tahun, tampak baik-baik saja di permukaan. Bima adalah seorang manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi, pria yang tampan, karismatik, dan selalu terlihat perhatian. Mertuanya, Ibu Wati dan Bapak Surya, juga selalu bersikap ramah dan menyayanginya. Setidaknya begitulah yang Clara yakini. Mereka sering berkunjung, membawakan makanan kesukaan Clara, dan memberikan dukungan moral di masa berkabungnya. Semua tampak sempurna, layaknya sebuah keluarga harmonis yang saling mendukung. Namun, belakangan ini, Clara mulai merasakan ada sesuatu yang ganjil. Firasat tak nyaman itu muncul perlahan, seperti bisikan angin yang lewat. Terkadang, ia menangkap lirikan aneh dari mertuanya saat mereka membahas warisan ayahnya. Bukan hanya sekadar lirikan, tapi semacam kilatan perhitungan atau bahkan ambisi yang tersembunyi di balik senyum ramah mereka. Clara mencoba mengenyahkan pikiran itu, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya paranoia akibat kesedihan dan kelelahan. Bagaimana mungkin orang-orang yang selama ini ia anggap keluarga bisa memiliki niat buruk? Obrolan tentang warisan juga terasa semakin intens. Hampir setiap kali Bima atau mertuanya datang berkunjung, topik itu pasti muncul. Awalnya, mereka hanya menanyakan progres pengurusan dokumen, kemudian beralih ke saran-saran tentang bagaimana Clara harus mengelola aset-aset tersebut. Clara, sayang, kamu ini kan tidak terbiasa mengurus bisnis sebesar ini, ujar Ibu Wati suatu sore, sambil mengelus lembut punggung Clara. Mungkin akan lebih baik jika Bima membantumu mengurusnya. Dia kan lebih paham seluk-beluknya. Clara tersenyum canggung. Aku akan belajar, Bu. Ayah sudah menyiapkan tim yang membantuku. Tapi bukankah akan lebih mudah jika semuanya di bawah satu nama? Timpal Bapak Surya, dengan nada yang terdengar seperti saran tulus. Maksud kami, agar tidak terlalu banyak birokrasi dan lebih efisien. Bima sendiri seringkali mengangguk setuju dengan orang tuanya, menambahkan komentar-komentar yang mengarah pada gagasan bahwa ia harus memiliki peran lebih besar dalam pengelolaan warisan. Sayang, ini kan demi kebaikan kita juga. Kalau semua berjalan lancar, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik, kan? Bisik Bima suatu malam, saat mereka berdua berbaring di tempat tidur. Tangannya membelai rambut Clara. Namun sentuhan itu terasa dingin, tidak sehangat biasanya. Clara merasakan kebingungan. Di satu sisi, ia menghargai perhatian dan tawaran bantuan mereka. Di sisi lain, firasat aneh itu terus menggerogoti. Ia teringat pesan ayahnya sebelum meninggal, jaga baik-baik apa yang ayah tinggalkan. Nah, dan yang terpenting, jaga dirimu dari orang-orang yang hanya melihatmu sebagai harta. Kala itu, Clara tidak terlalu memahami makna pesan itu. Kini, kalimat itu bergaung di benaknya,
semakin jelas dan menakutkan. Suatu malam, Clara terbangun dari tidurnya. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Dia merasa haus, dan ketika hendak beranjak ke dapur, samar-samar dia mendengar suara bisikan dari ruang keluarga. Itu adalah suara Bima dan mertuanya. Mereka jarang sekali menginap, jadi kehadiran mereka di tengah malam terasa janggal. Clara mengendap-endap mendekat. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, ia bisa melihat mereka bertiga duduk mengelilingi meja kopi, dengan beberapa lembar dokumen berserakan di depannya. Wajah Bima terlihat serius, sementara Ibu Wati mengipasi wajahnya dengan telapak tangan, tampak gelisah. Kita harus pastikan dia tanda tangan. M.A. Suara Bima terdengar pelan, namun jelas. Kalau tidak, rencana kita bisa berantakan. Dia itu keras kepala. Bim, sahut Ibu Wati. Kita harus cari cara yang lebih halus, atau dia akan curiga. Sudah waktunya kita bermain sedikit lebih keras. Timpal Bapak Surya, suaranya berat dan penuh intonasi otoritas. Warisan itu terlalu besar untuk dibiarkan di tangan gadis lugu seperti Clara. Kita butuh itu untuk melunasi utang-utang kita, dan mewujudkan impian yang selama ini tertunda. Jantung Clara berdebar kencang. Dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Kata-kata itu, intonasi itu, raut wajah mereka yang begitu asing baginya, semuanya membentuk sebuah gambaran yang mengerikan. Mereka sedang merencanakan sesuatu. Sesuatu yang melibatkan dirinya, warisan ayahnya, dan niat jahat. Ia segera kembali ke kamar, pura-pura tidur, dengan pikiran yang kalut dan ketakutan yang mencekik. Kedamaian yang baru saja ia rasakan, kini terancam hancur berkeping-keping. Firasatnya benar. Dia tidak bisa mempercayai mereka. Keesokan harinya, suasana di rumah terasa aneh. Bima dan mertuanya bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Mereka tersenyum lebar, menanyakan kabar Clara dengan nada riang, dan bahkan menawarkan bantuan untuk menyiapkan sarapan. Clara membalas senyum mereka, berakting seolah ia tidak mendengar percakapan semalam. Namun, di dalam hatinya, sebuah tembok telah dibangun. Kecurigaan yang samar kini telah berubah menjadi kewaspadaan yang tajam. Clara memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Cara Ibu Wati berbicara tentang harga saham properti, bagaimana Bapak Surya mengangguk setuju setiap kali Bima menyebutkan rencana investasi besar, bahkan cara Bima menatapnya dengan senyum yang terasa palsu. Semuanya terasa seperti sebuah sandiwara yang sedang mereka mainkan, dan Clara adalah pemeran utama yang harus mereka perdaya. Beberapa hari setelah insiden bisikan tengah malam itu, Bima pulang kantor dengan wajah sumringah. Ia memeluk Clara erat, seolah ada kabar baik yang ingin disampaikan. Sayang, aku punya kejutan. Serunya, matanya berbinar. Orang tuaku mengundang kita makan malam di The Elysian, restoran Prancis yang baru dibuka itu. Katanya, untuk merayakan keberhasilanmu mengurus semua administrasi warisan ayah. The Elysian. Clara tahu nama itu. Restoran bintang 5 yang terkenal dengan suasananya yang mewah dan hidangan kelas atas, sering menjadi tempat para konglomerat dan pejabat mengadakan pertemuan penting. Mengapa mereka memilih tempat seperti itu hanya untuk mengenang ayahnya? Almarhum ayahnya bukanlah tipe orang yang suka kemewahan berlebihan. Ia lebih suka makan malam sederhana di rumah atau di restoran langganan yang hangat. The Elysian? Clara mengernyitkan dahi. Bukankah itu terlalu mewah, Bima? Kita bisa makan di tempat lain yang lebih santai saja. Ah, jangan begitu, sayang, sahut Bima, ekspresinya berubah sedikit kesal. Ini kan untuk merayakanmu. Mereka bilang, ini bentuk apresiasi karena kamu sudah berjuang keras mengurus warisan ayah. Lagi pula, mereka sudah memesan tempat dan membayar uang muka. Nanti mereka tersinggung kalau kamu menolak. Clara merasa terdesak. Bima terlihat sangat ingin dia menerima undangan itu. Dia mencoba mencari alasan lain untuk menolak. Tapi aku belum menyiapkan baju yang cocok, Bima. Dan aku juga agak kurang enak badan hari ini. Tidak perlu khawatir soal baju. Sayang, kamu selalu cantik kok pakai apapun. Kalau kurang enak badan, istirahat saja nanti di rumah. Makan malamnya kan masih lusa. Lagi pula, kita kan jarang bisa berkumpul lengkap begini. Desak Bima, kini dengan nada yang sedikit lebih memaksa, namun tetap dibalut senyum. Ini kan momen spesial. Jangan kecewakan mereka, ya? Perkataan Bima yang bernada menyalahkan jika Clara menolak,
membuatnya merasa tidak punya pilihan. Ada perasaan tidak nyaman yang menusuk, tetapi Clara mencoba menepisnya. Mungkin dia terlalu berprasangka buruk. Mungkin mereka memang tulus ingin merayakan. Mungkin dia hanya terlalu lelah dan terlalu banyak berpikir. Baiklah, jawab Clara akhirnya, menghela napas panjang. Aku akan ikut. Wajah Bima langsung berseri-seri. Ia memeluk Clara lagi, kali ini dengan kelegaan yang kentara. Itu baru istriku. Pasti nanti malam itu akan menjadi malam yang tak terlupakan. Ucapan Bima terdengar ambigu bagi Clara. Tak terlupakan. Ya, mungkin memang akan tak terlupakan, tapi bukan karena alasan yang Bima bayangkan. Selama 2 hari menjelang makan malam itu, Bima dan mertuanya menelepon Clara berkali-kali, mengingatkan tentang undangan itu, bahkan menanyakan Clara sudah menyiapkan baju apa. Obrolan mereka selalu berputar pada betapa pentingnya makan malam itu. Betapa mereka semua bersemangat untuk merayakan warisan, dan betapa istimewanya acara itu. Terkadang, mereka juga menyelipkan kalimat-kalimat yang sedikit menyinggung soal dokumen. Clara, jangan lupa besok malam bawa dokumen-dokumen penting itu ya. Yang kemarin kamu tanda tangani sebagian, kata Ibu Wati melalui telepon, suaranya terdengar terlalu manis. Clara sedikit bingung. Dokumen apa, Bu? Aku tidak merasa ada yang perlu dibawa. Itu loh, Nak. Yang soal pengalihan hak kepemilikan beberapa aset kecil. Bapakmu kan dulu sering mempercayakan itu pada kami, timpal Bapak Surya. Agar lebih mudah dicek ulang. Sekalian nanti kita bahas baik-baik di sana. Clara ingat dia pernah diminta menandatangani beberapa berkas yang disebut sebagai formalitas oleh Bapak Suryo, ayahnya, jauh sebelum ayahnya meninggal. Ayahnya memang sering melibatkan Clara dalam proses-proses administrasi, mengajarkannya dasar-dasar bisnis. Namun, ia tidak yakin ada dokumen penting yang perlu dibawa ke acara makan malam santai. Meskipun begitu, ia memutuskan untuk mencari dokumen yang dimaksud, hanya untuk berjaga-jaga. Pada hari H, Clara merasa cemas luar biasa. Ia mengenakan gaun malam berwarna biru tua yang sederhana namun elegan. Rambutnya disanggul rapi, dan ia memoles riasan tipis di wajahnya. Melihat pantulan dirinya di cermin, ia mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, jantungnya terus berdebar tak karuan. Ketika mereka tiba di The Elysian, kesan mewah dan eksklusif langsung terasa. Pelayan dengan seragam rapi membimbing mereka ke sebuah meja privat yang tersembunyi di sudut ruangan, jauh dari keramaian, di balik tirai beludru tebal. Bima tersenyum lebar, menggenggam tangan Clara erat. Senyumnya terasa lebih mirip seringai di mata Clara. Mertuanya sudah menunggu di sana, dengan senyum lebar yang terasa dipaksakan. Mereka tampak mengenakan pakaian terbaik, seolah-olah mereka akan menghadiri upacara penting, bukan sekadar makan malam keluarga. Sebuah map kulit tebal diletakkan di samping Bapak Surya, tersembunyi di bawah serbet makan. Clara melihatnya dan jantungnya berdesir. Itu pasti dokumen-dokumen yang mereka maksud. Selamat datang, Clara sayang, seru Ibu Wati, berdiri dan memeluknya. Pelukannya terasa dingin dan kaku. Kamu cantik sekali malam ini. Bapak Surya mengangguk setuju. Ya, menantu kesayangan kami. Mari, duduklah. Kita sudah memesan beberapa hidangan pembuka. Clara duduk, mencoba menenangkan dirinya. Dia meraih gelas air putih dan meminumnya perlahan. Matanya melirik ke arah map di samping Bapak Surya. Dia tahu, malam ini bukanlah sekadar makan malam biasa. Ini adalah sebuah panggung, dan dia adalah targetnya. Dia harus bersiap. Firasatnya tidak pernah sekuat ini, dan kali ini, ia tidak akan mengabaikannya. Makan malam di The Elysian berlangsung dengan kecanggungan yang tak kasat mata. Bima, Ibu Wati, dan Bapak Surya berusaha keras menunjukkan kesan ramah dan ceria, tetapi bagi Clara, senyum mereka terasa seperti topeng yang rapuh. Mereka memesan hidangan-hidangan mahal, berbicara tentang masa depan, dan sesekali melempar pujian tentang betapa beruntungnya mereka memiliki Clara dalam keluarga. Clara tersenyum tipis, menanggapi seadanya, sembari otaknya terus bekerja keras menganalisis setiap kata dan gerak-gerik mereka. Setelah hidangan utama selesai disajikan dan cangkir kopi mengepul di atas meja, Bapak Surya berdeham. Suasana yang sebelumnya terasa dipaksakan riang, tiba-tiba menegang. Clara bisa merasakan tatapan ketiga orang itu tertuju padanya,
tajam dan penuh ekspektasi. Clara, sayang, Bapak Surya memulai. Suaranya berubah lebih serius, namun masih berusaha terdengar lembut. Kami ingin mengucapkan selamat sekali lagi atas keberhasilanmu mengurus semua administrasi warisan ayahmu. Ini bukan hal yang mudah, dan kami bangga padamu. Clara mengangguk, menunggu kelanjutannya. Dia tahu ini hanya pembukaan. Nah, bicara soal administrasi, lanjut Ibu Wati, menyeruput kopi dengan gestur anggun. Ada beberapa hal lagi yang perlu kita bereskan. Hanya formalitas, tentu saja, agar semua lebih rapi dan aman untuk masa depanmu. Bima mengambil alih. Ia tersenyum pada Clara. Senyum yang kali ini tidak mencapai matanya. Ya, sayang. Ada beberapa dokumen yang perlu kamu tanda tangani lagi. Ini terkait dengan restrukturisasi beberapa aset properti agar pengelolaannya lebih efisien. Bapak dan Ibu sudah berdiskusi panjang lebar dan ini adalah solusi terbaik untukmu. Dengan gerakan yang terlalu halus, Bapak Surya meraih map kulit tebal yang tadi diletakkannya di samping kursi. Dia membuka map itu perlahan, memperlihatkan tumpukan lembaran-lembaran kertas yang sebagian besar berisi tulisan hukum yang rumit dan grafik-grafik yang Clara tidak pahami. Dia meletakkan dokumen-dokumen itu di depan Clara, menyorongkan pena mahal ke tangannya. Ini dia. Nak, coba kamu baca sebentar, kata Bapak Surya, menunjuk ke beberapa bagian. Intinya, ini adalah surat kuasa penuh yang mengizinkan Bima untuk mengelola semua aset bisnismu. Dia lebih paham soal ini, jadi kamu tidak perlu pusing. Dan ini adalah surat perjanjian kerjasama yang mengalihkan sebagian kecil saham properti ke nama Bapak dan Ibu, sebagai bentuk dukungan dan agar kami bisa membantu memantau bisnis. Jantung Clara berdetak kencang. Surat kuasa penuh? Pengalihan saham? Firasatnya benar. Ini bukan formalitas. Ini adalah jebakan. Dia mengambil pena, tetapi tangannya gemetar. Apakah ini harus sekarang, Pak? Tanya Clara, suaranya sedikit bergetar. Dia mencoba membeli waktu, mencari celah. Aku kan bisa membawanya pulang, mempelajarinya dulu, lalu minta bantuan pengacara ayahku untuk memeriksanya. Wajah Bima dan mertuanya langsung berubah. Senyum mereka memudar, digantikan ekspresi tegang. Clara, jangan mempersulit keadaan, kata Bima, nadanya mulai mengeras. Ini hanya formalitas. Sayang, pengacara ayahmu itu sudah tua, pasti ribet. Kami ini keluargamu, kami tidak mungkin berbuat yang merugikanmu. Justru karena kami keluargamu, kami ingin yang terbaik untukmu, timpal Ibu Wati, suaranya kini terdengar lebih tajam. Kamu ini masih muda, Nak, belum banyak pengalaman. Bisnis ayahmu itu besar sekali, banyak intrik di dalamnya. Kalau kamu kelola sendiri, bisa-bisa habis dimakan orang. Dengan Bima yang mengelola, dan kami yang memantau, semuanya akan aman. Clara membaca sekilas salah satu dokumen. Matanya membelalak. Di sana tertulis jelas, surat pengalihan hak kepemilikan penuh seluruh aset warisan Suryodinata kepada Bima Atyatama. Ini bukan sebagian kecil. Ini bukan hanya kuasa. Ini adalah pengalihan total. Ini bukan yang Bapak dan Ibu katakan, seru Clara, suaranya meninggi. Ini adalah pengalihan seluruh warisan ayahku kepada Bima. Mengapa kalian membohongiku? Seketika, topeng keramahan mereka runtuh. Wajah Bima berubah menjadi murka. Mertuanya menunjukkan ekspresi dingin dan perhitungan. Jangan bodoh, Clara, bentak Bima, tanpa peduli sekeliling. Memang itu isinya. Kami sudah cukup sabar melihatmu pelin-pelan mengurus harta sebanyak itu. Kamu tidak mampu. Kamu hanya akan menghabiskannya percuma. Ini demi kebaikanmu, Nak, tukas Bapak Surya, suaranya menggelegar. Kami hanya ingin mengamankan masa depanmu. Lebih baik di tangan Bima yang cakap daripada jatuh ke tangan orang lain. Clara merasa dikhianati. Darah mendidih di dalam dirinya. Namun tubuhnya terasa membeku oleh ketakutan. Dia menatap Bima, suaminya, yang kini tampak seperti orang asing yang menakutkan. Kau berbohong padaku. Bima, kau menipuku. Clara berteriak, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Aku istrimu. Bima mencengkeram pergelangan tangan Clara dengan keras. Tanda tangan, Clara. Jangan banyak bicara.
Jangan sampai kau menyesal karena melawan kami. Ibu Wati mendekat, wajahnya penuh ancaman. Kami sudah mengeluarkan banyak uang dan waktu untuk ini, Clara. Jangan coba-coba merusak rencana kami. Tanda tangan saja, dan semuanya akan selesai. Kau akan hidup nyaman, tanpa perlu pusing memikirkan bisnis. Bukankah itu yang kau inginkan? Clara menarik tangannya dari cengkeraman Bima. Aku tidak akan menandatanganinya. Tidak akan pernah. Seketika, suasana di meja itu berubah menjadi medan perang verbal. Mereka terus menekan Clara, dengan ancaman terselubung dan manipulasi emosi yang kotor. Mereka menyebut Clara tidak tahu berterima kasih, egois, dan bahkan menyalahkan mendiang ayahnya yang terlalu memanjakannya. Clara merasa terpojok, terperangkap, dan benar-benar sendirian. Dia tahu, dia sedang dalam bahaya besar. Teriakan Bima dan bantahan Clara menarik perhatian beberapa pengunjung di meja lain. Namun karena meja mereka berada di area privat yang tersembunyi, sebagian besar pengunjung tidak menyadari drama yang sedang terjadi. Para pelayan yang sesekali lewat hanya melirik canggung, memilih untuk tidak ikut campur. Clara merasa makin terisolasi. Clara, jangan membuat kami kehilangan kesabaran. Bapak Surya membanting tangannya ke meja, membuat piring-piring sedikit bergetar. Matanya menyala penuh amarah. Kami sudah merencanakan ini matang-matang. Kau pikir kami tidak tahu tentang utang-utang almarhum ayahmu? Kalau bukan kami yang mengurusnya, warisan itu bisa habis disita bank. Clara terkesiap. Utang apa? Ayahku tidak punya utang. Tentu saja punya. Ibu Wati menimpali, suaranya penuh kemenangan. Pernahkah kau melihat laporan keuangannya secara detail? Ayahmu itu terlalu dermawan. Dia sering membantu orang yang salah dan menanggung kerugian besar. Hanya kami yang tahu seluk-beluknya. Kebohongan mereka semakin memperburuk rasa sakit hati Clara. Dia tahu ayahnya sangat hati-hati dalam berbisnis dan selalu terbuka dengannya tentang kondisi keuangan. Tidak mungkin ayahnya memiliki utang sebesar itu tanpa memberitahunya. Ini semua hanyalah akal-akalan mereka. Kalian pembohong. Clara berteriak, air mata membasahi pipinya. Kalian hanya ingin menguasai warisan ayahku. Kalian tidak peduli padaku. Bima meraih ponselnya, lalu mengarahkannya ke wajah Clara. Dengar, Clara. Jika kau tidak menandatangani ini sekarang, akan ada konsekuensi. Aku akan pastikan kau tidak mendapatkan sepeser pun dari harta itu. Aku akan memutarbalikkan fakta, mengatakan kau tidak kompeten, bahkan mentalmu tidak stabil setelah kematian ayahmu. Kau akan berakhir di jalanan, tidak memiliki apa-apa. Ancaman Bima menusuk Clara hingga ke ulu hati. Kata-kata itu begitu kejam, begitu dingin, datang dari seorang pria yang telah ia nikahi dan percayai. Dia melihat ke mata Bima, mencari sisa-sisa cinta atau penyesalan, tapi yang ia temukan hanyalah kekosongan dan ambisi yang mengerikan. Kau pikir ayahmu tidak punya musuh? Bapak Surya menambahkan, suaranya rendah dan penuh perhitungan. Banyak orang yang iri dengan kesuksesannya. Jika kau tidak dalam perlindungan kami, mereka bisa melakukan apa saja padamu. Kami hanya ingin melindungimu, Clara. Dengan Bima yang memegang kendali, tidak akan ada yang berani mengusikmu. Clara menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya kalian. Ayahku selalu bilang, warisan ini adalah untuk kebaikan orang banyak, bukan hanya untuk memperkaya satu atau dua orang. Omong kosong, bentak Ibu Wati. Orang sudah mati tidak tahu apa-apa. Yang penting sekarang adalah yang hidup. Kami butuh uang itu. Perusahaan kami sedang diambang kebangkrutan. Clara, jika kau tidak menandatangani ini, kami semua akan hancur. Meskipun ancaman itu terdengar putus asa, Clara tidak merasakan simpati sedikit pun. Mereka mencoba memutarbalikkan fakta, menjadikan diri mereka korban, dan menggunakan Clara sebagai alat untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Aku akan lapor polisi, ancam Clara, mengambil ponselnya. Seketika, Bima menyambar ponsel dari tangan Clara. Jangan main-main, Clara. Kau pikir polisi akan percaya padamu? Kami punya pengacara terbaik. Kami akan bilang kau yang mencoba memeras kami, kau yang tidak waras, kau yang ingin merusak reputasi keluarga. Mereka terus menghujaninya dengan kata-kata kasar dan manipulasi.
Mereka mengingatkannya akan betapa kesepiannya ia setelah ayahnya meninggal, bagaimana mereka selalu ada untuknya, dan sekarang ia membalas kebaikan mereka dengan pengkhianatan. Mereka bahkan mengungkit pengorbanan yang mereka lakukan untuk biaya pernikahan Clara, seolah itu adalah utang yang harus dibayar dengan warisan ayahnya. Clara merasa tercekik. Air mata tak terbendung mengalir di wajahnya. Dia merasa tak berdaya. Di hadapan 3 orang yang bersatu padu dengan niat jahat, dia hanyalah seorang wanita yang rapuh. Dia melihat ke sekeliling, berharap ada seseorang yang bisa membantunya, tapi tidak ada. Ruangan itu terasa semakin sempit, mengurungnya dalam ketakutan. Bapak Surya mengambil pena yang tadi disodorkan kepada Clara, lalu meletakkannya kembali di depan dokumen. Tanda tangan, Clara. Sekarang juga. Atau kau akan menyesali hari ini seumur hidupmu. Nadanya datar, namun penuh ancaman yang dingin. Clara menatap dokumen itu. Tulisan, surat pengalihan hak kepemilikan penuh, tampak mengejek di depannya. Tangannya gemetar, pikirannya kacau. Jika dia tidak menandatangani, mereka mungkin benar-benar akan menghancurkan hidupnya. Membuatnya tidak punya apa-apa, bahkan mungkin memenjarakannya. Tapi jika dia menandatangani, dia akan mengkhianati amanah ayahnya, membiarkan serigala-serigala ini merobek-robek semua yang telah dibangun ayahnya. Dia berada di ambang keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Keputusasaan membanjiri dirinya. Tidak ada jalan keluar. Dia merasa terjebak, seperti seekor ikan yang terperangkap dalam jaring. Bima, Ibu Wati, dan Bapak Surya menatapnya dengan pandangan dingin dan tak sabar, menunggu tanda tangannya yang akan mengakhiri semua sandiwara ini, dan memulai kemenangan mereka. Clara menutup matanya, merasakan kepedihan yang luar biasa. Dia hampir menyerah. Napas Clara tercekat. Tangannya yang gemetar perlahan bergerak mendekati pena. Air mata mengaburkan pandangannya. Namun ia tahu, jika ia menandatangani dokumen itu, semua akan berakhir. Harta peninggalan ayahnya akan lenyap, dan ia akan kehilangan segalanya, termasuk martabatnya. Ia menatap wajah-wajah serakah di depannya, wajah-wajah yang tadinya ia anggap sebagai keluarga. Rasa sakit pengkhianatan itu lebih pedih dari apapun. Ia merasa seluruh kekuatannya terkuras habis. Tanda tangan, Clara, desis Bima, suaranya kini terdengar seperti bisikan ular. Jangan buang-buang waktu kami lagi. Clara memejamkan mata, memohon keajaiban. Dalam benaknya, ia melihat wajah mendiang ayahnya, tersenyum hangat, memegang tangannya saat mereka berjalan-jalan di taman. Pesan ayahnya terngiang lagi, jaga baik-baik apa yang ayah tinggalkan, nak. Dan yang terpenting, jaga dirimu dari orang-orang yang hanya melihatmu sebagai harta. Ayah, bisik Clara dalam hati, maafkan aku. Aku tidak bisa menjaganya. Tepat pada saat pena hampir menyentuh permukaan kertas, sebuah suara berat dan familiar memecah keheningan di sudut privat mereka. Suara itu terdengar tegas, namun ada nada kehangatan yang tak bisa disembunyikan. Cukup. Suara itu bagaikan guntur di tengah badai, membuat Bima, Ibu Wati, dan Bapak Surya terkesiap. Mereka memutar kepala serentak, raut wajah terkejut yang tak bisa disembunyikan terpampang jelas di muka mereka. Clara sendiri, yang sedang menunduk dalam keputusasaan, mengangkat kepalanya perlahan, jantungnya berdebar kencang. Ia mengenali suara itu. Mustel. Di ambang pintu area privat mereka, berdiri sosok tegap dengan rambut memutih yang disisir rapi. Matanya tajam, memancarkan wibawa yang kuat, dan sorotannya tertuju langsung pada meja mereka. Meskipun ia mengenakan kemeja batik yang sederhana, kehadirannya memenuhi ruangan. Senyum tipis terukir di bibutnya. Namun bukan senyum ramah, melainkan senyum penuh kemenangan yang dingin. Ayah, desis Clara, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Matanya membelalak lebar. Sosok di depannya adalah Bapak Suryo, ayahnya, yang seharusnya sudah meninggal dunia 3 bulan lalu. Jantungnya berdebar antara kelegaan luar biasa dan kebingungan yang mendalam. Apakah ini mimpi? Apakah ia berhalusinasi? Bima, yang tadinya memegang erat lengan Clara, sontak melepaskannya. Wajahnya langsung pucat pasi, seperti melihat hantu. Matanya melebar, dan ia mundur selangkah, menabrak kursinya. Ibu Wati menjatuhkan serbet dari pangkuannya, tangannya gemetar menutupi mulut. Bapak Surya,
yang selalu tampak tenang, kini terlihat seperti patung lilin yang baru saja melihat neraka. Lidahnya keluh dan raut wajahnya berubah ketakutan. Ketiganya menatap sosok Bapak Suryo dengan kengerian yang nyata. "Kalian terlihat sangat terkejut," kata Bapak Suryo, melangkah masuk perlahan. Setiap langkahnya terasa berwibawa, penuh kuasa. "Apakah aku mengganggu acara makan malam spesial kalian?" Suara Bapak Suryo, yang dulu selalu lembut dan penuh kasih kepada mereka, kini terdengar mengintimidasi. Tidak ada satupun dari Bima, Ibu Wati, atau Bapak Surya yang mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Mereka hanya berdiri mematung, menatap dengan mata melotot, seolah baru saja menyaksikan arwah gentayangan. Keringat dingin mulai membasahi dahi Bima. Tapi Bapak sudah. Ibu Wati tergagap, tidak bisa melanjutkan kalimatnya. "Bapak sudah meninggal." Bapak Suryo terkekeh pelan. Tawa yang sama sekali tidak lucu bagi ketiga penipu itu. "Begitulah yang kalian kira, bukan? Begitulah yang ingin kalian percayai, agar bisa dengan leluasa merampok putriku sendiri." Clara masih terpaku, mencoba mencerna apa yang terjadi. Ayahnya ada di sana, hidup, berdiri tegak di depannya. Rasa lega yang membuncah begitu kuat, hingga kakinya terasa lemas. Ayahnya tidak meninggal. Ayahnya kembali. Bapak Suryo melirik Clara, dan senyum lembut yang familiar akhirnya terukir di wajahnya. Senyum itu, senyum yang sama yang selalu menenangkannya sejak kecil, kini membawa jaminan keamanan yang tak ternilai. Clara meneteskan air mata haru. Ia tidak sendiri. Ayahnya datang. "Aku rasa, kalian punya banyak hal untuk dijelaskan," kata Bapak Suryo, suaranya tenang, namun menyimpan ancaman yang jelas. Ia melirik dokumen di meja, lalu kembali menatap Bima dan mertuanya. Terutama tentang formalitas yang begitu mendesak untuk ditandatangani oleh putriku. Kengerian di wajah Bima, Ibu Wati, dan Bapak Surya semakin menjadi-jadi. Mereka saling pandang, mencari jawaban, mencari jalan keluar, tetapi tidak ada. Jebakan mereka yang sempurna kini berbalik menjadi neraka bagi mereka sendiri. Kehadiran Bapak Suryo bukan hanya mengejutkan, tetapi juga menghancurkan skenario yang telah disusun rapi oleh Bima dan orang tuanya. Keheningan yang mencekam menyelimuti area privat itu, hanya dipecahkan oleh suara napas terengah-engah dari ketiga penipu tersebut. Mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, hanya menatap Bapak Suryo seolah dia adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Clara, meskipun masih syok, mulai merasakan gelombang kekuatan kembali ke dalam dirinya. Ayahnya ada di sini, dan dengan kehadirannya, semua ketakutannya menguap. Ia berdiri, menghampiri ayahnya, dan memeluknya erat. Aroma khas parfum ayahnya, sentuhan tangannya yang menenangkan di punggungnya, semuanya nyata. Ini bukan mimpi. Ayahnya benar-benar hidup. "Ayah, bagaimana bisa?" Clara berbisik, suaranya masih penuh kebingungan, namun juga kelegaan. Bapak Suryo membalas pelukan putrinya, lalu menepuk punggungnya dengan lembut. "Nanti ayah jelaskan, sayang. Sekarang, ada yang perlu kita bereskan dulu." Ia melepaskan pelukannya, lalu menoleh kembali ke arah Bima, Ibu Wati, dan Bapak Surya yang masih membeku di tempat. Ada campuran rasa kecewa, amarah, dan kemenangan di mata Bapak Suryo. "Mari kita bicara jujur, sekarang," kata Bapak Suryo, nadanya dingin dan penuh otoritas. "Sudah berapa lama kalian merencanakan ini? Sejak aku sakit, bukan? Atau bahkan jauh sebelum itu?" Tidak ada jawaban. Ketiganya hanya menunduk, menghindari tatapan mata tajam Bapak Suryo. "Aku tahu kalian terkejut, dan mungkin bingung," lanjut Bapak Suryo, suaranya kini sedikit lebih lembut, namun masih tegas. "Tapi tidak ada yang perlu kalian khawatirkan. Aku tidak meninggal. Kematianku itu adalah bagian dari rencanaku untuk mengungkap kalian." Penjelasan Bapak Suryo bagaikan petir di siang bolong. Bima terhuyung, seolah baru saja dipukul. Ibu Wati terbatuk, dan Bapak Surya mencengkeram tepi meja untuk menopang diri. "Mustahil!" seru Bima, akhirnya berhasil menemukan suaranya, meskipun terdengar parau. "Bagaimana bisa? Kami melihat jenazah Bapak. Kami menghadiri pemakaman Bapak." "Itu semua sandiwara," jawab Bapak Suryo santai, seperti sedang membahas hal biasa.
Aku punya tim dokter dan ahli yang membantuku memalsukan kondisi kesehatanku, lalu memalsukan kematianku. Bahkan jenazah yang kalian lihat itu bukan aku. Aku sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat hati-hati, karena aku sudah mencurigai niat kalian terhadap warisanku, dan yang paling penting, terhadap putriku. Clara menatap ayahnya takjub. Ayahnya begitu jenius, begitu jauh berpikir, hingga merencanakan sesuatu sebesar ini. Ia kini mengerti mengapa ayahnya seringkali terlihat sibuk di bulan-bulan terakhir hidupnya. Mengapa ada beberapa pertemuan rahasia yang tidak pernah ia ceritakan. Aku sudah lama melihat gelagat kalian, Bapak Suryo melanjutkan, pandangannya tertuju pada Bapak Surya dan Ibu Wati. Kalian selalu tampak terlalu ramah, terlalu ingin tahu tentang aset-asetku. Kalian sering bertanya tentang siapa saja penerima warisan, meskipun aku sudah membuat wasiat yang jelas. Dan Bima, ia menoleh pada Bima. Kau, menantuku. Kau yang paling membuatku kecewa. Aku sudah melihat bagaimana kau mulai berubah, menjadi serakah. Selalu mendesak Clara untuk mengizinkanmu mengelola uangnya. Kami tidak bermaksud begitu, Pak. Ibu Wati mencoba membela diri, meskipun suaranya gemetar. Kami hanya ingin membantu Clara. Dia terlalu polos untuk mengelola harta sebesar itu. Membantu? Potong Bapak Suryo tajam. Membantu dengan membuat surat pengalihan hak kepemilikan penuh? Itu bukan bantuan, itu perampokan. Bapak Suryo kemudian mengeluarkan sebuah USB flash drive dari saku bajunya. Dengan tenang, ia menyerahkannya kepada seorang pria tegap yang sebelumnya berdiri di dekat pintu masuk area privat, yang kini melangkah mendekat. Pria itu adalah pengawal pribadi ayahnya, dan di belakangnya, berdiri seorang wanita berjas rapi, yang Clara kenali sebagai pengacara pribadi ayahnya, Bu Sandra. Bu Sandra, tolong putar rekaman yang ada di dalam ini, perintah Bapak Suryo. Biarkan mereka semua mendengar niat busuk kalian. Bu Sandra segera mengeluarkan sebuah proyektor mini dan speaker portable. Ia menghubungkannya ke laptop dan memutar file audio dari USB itu. Seketika, suara bisikan Bima, Ibu Wati, dan Bapak Surya terdengar jelas memenuhi ruangan. Itu adalah rekaman percakapan mereka malam itu, saat Clara menguping dari kamar. Kita harus pastikan dia tanda tangan, MA. Kalau tidak, rencana kita bisa berantakan. Dia itu keras kepala, Bim. Kita harus cari cara yang lebih halus, atau dia akan curiga. Sudah waktunya kita bermain sedikit lebih keras. Warisan itu terlalu besar untuk dibiarkan di tangan gadis lugu seperti Clara. Kita butuh itu untuk melunasi utang-utang kita, dan mewujudkan impian yang selama ini tertunda. Bima, Ibu Wati, dan Bapak Surya terpaku. Wajah mereka berganti dari pucat menjadi merah padam karena malu dan kemarahan. Rekaman itu adalah bukti tak terbantahkan dari konspirasi mereka. Bukan hanya itu, ada rekaman-rekaman lain yang juga diputar. Percakapan telepon tentang rencana memalsukan dokumen, diskusi tentang bagaimana cara memanipulasi Clara, bahkan obrolan tentang berapa banyak yang akan mereka dapatkan setelah warisan itu berhasil mereka kuasai. Suara mereka terdengar begitu serakah dan kejam, tanpa sedikit pun belas kasihan. Ini tidak mungkin. Bima berteriak, mencoba membela diri. Ini rekaman palsu. Kami tidak pernah mengatakan itu. Oh, ya. Bapak Suryo tersenyum sinis. Aku sudah mengantisipasi hal itu. Rekaman ini sudah dianalisis oleh ahli forensik audio terbaik, dan hasilnya autentik. Tidak ada pemalsuan. Bapak Suryo kemudian menunjuk ke arah dokumen pengalihan hak waris yang ada di meja. Dan dokumen itu, katanya, suaranya mengeras. Ini adalah bukti fisik dari niat jahat kalian. Bu Sandra, tolong jelaskan detail isinya kepada mereka. Bu Sandra melangkah maju. Dokumen ini, yang didesak untuk ditandatangani oleh Nona Clara, adalah surat pengalihan hak kepemilikan penuh atas seluruh aset yang diwariskan oleh Bapak Suryo Dinata. Jika ditandatangani, Nona Clara akan kehilangan hak atas semua properti, saham perusahaan, dan aset finansial lainnya. Ini adalah upaya penipuan besar-besaran, dengan ancaman dan pemaksaan terhadap korban. Clara mendengar penjelasan itu dengan rasa campur aduk. Marah, sakit hati, dan lega. Marah karena pengkhianatan mereka. Sakit hati karena cinta yang ia berikan ternyata dibalas dengan keserakahan. Namun lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Ayahnya tidak hanya menyelamatkannya dari jebakan ini,
tetapi juga membongkar kejahatan mereka hingga ke akar-akarnya. Suasana di The Elysian semakin memanas. Bapak Suryo berdiri tegak, memancarkan aura yang mengintimidasi, sementara Bima, Ibu Wati, dan Bapak Surya tampak seperti tikus yang terpojok. Rekaman suara yang memutar kembali rencana jahat mereka terus bergema, memperjelas setiap detail pengkhianatan. Clara, yang kini berdiri di samping ayahnya, merasakan perpaduan antara kemarahan dan kelegaan. Bagaimana kalian bisa melakukan ini? Suara Bapak Suryo terdengar berat, penuh kekecewaan. Matanya menatap tajam ke arah Bima. Bima, kau adalah menantuku. Aku mempercayakan putriku kepadamu. Dan ini balasanmu? Kau ingin merampas semua yang aku bangun dengan keringat dan darah dari putriku sendiri. Bima mencoba mengangkat kepalanya, wajahnya memerah padam. Saya tidak bermaksud begitu, Pak. Saya hanya ingin yang terbaik untuk Clara. Dia kan tidak mengerti bisnis. Omong kosong, potong Bapak Suryo, suaranya meninggi. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan di belakangku? Kau mulai berinvestasi di bisnis-bisnis spekulatif. Kau punya utang yang menumpuk, dan kau melihat warisanku sebagai jalan keluar dari masalahmu. Jangan bersembunyi di balik alasan, demi kebaikan Clara. Bima terdiam, tidak bisa membantah. Wajahnya semakin pucat. Dan kalian berdua, Bapak Suryo menoleh kepada Ibu Wati dan Bapak Surya. Kalian adalah besanku. Aku selalu menghormati kalian. Aku bahkan membantu bisnis kalian beberapa kali di masa lalu. Apakah ini cara kalian membalas kebaikanku? Dengan bersekongkol untuk menjebak putriku yang lugu. Ibu Wati mulai terisak. Air mata palsu mengalir di pipinya. Kami minta maaf, Pak Suryo. Kami terpaksa. Perusahaan kami sedang kesulitan. Kami tidak punya pilihan lain. Tidak punya pilihan? Bapak Suryo tertawa sinis. Kalian selalu punya pilihan. Pilihan untuk jujur, pilihan untuk bekerja keras, pilihan untuk tidak serakah. Kalian memilih jalan yang salah, jalan yang kotor. Bapak Surya, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara, suaranya terdengar parau. Pak Suryo, tolong jangan laporkan kami. Kami akan mengembalikan semua dokumen yang sudah kami siapkan. Kami tidak akan mengganggu Clara lagi. Tolong, demi nama baik keluarga. Nama baik keluarga. Bapak Suryo mengangkat alisnya. Nama baik keluarga sudah kalian hancurkan sendiri. Kalian pikir aku akan membiarkan kalian lolos begitu saja setelah mencoba merampok putriku dan memalsukan dokumen? Kalian sudah melewati batas. Bu Sandra, pengacara Bapak Suryo, melangkah maju. Bapak dan Ibu Surya, serta Saudara Bima. Tindakan kalian ini termasuk dalam kategori penipuan, pemalsuan dokumen, dan percobaan perampasan hak milik. Ini adalah tindak pidana serius yang bisa dijerat dengan hukuman penjara yang berat. Mendengar kata penjara, Bima, Ibu Wati, dan Bapak Surya semakin panik. Mereka mulai memohon-mohon, berlutut di depan Bapak Suryo, meminta pengampunan. Pak Suryo, tolong, jangan lakukan ini. Bima memohon, suaranya pecah. Saya bersumpah akan berubah. Saya akan bekerja keras untuk melunasi utang saya. Saya tidak akan pernah mengulangi kesalahan ini. Kami mohon ampun, Pak Suryo. Ibu Wati menangis terseduh-seduh. Kami hanya hilaf. Kami janji tidak akan mengganggu Clara lagi. Kami akan pergi jauh. Tidak akan pernah muncul di hadapan kalian lagi. Bapak Suryo menatap mereka dengan tatapan dingin. Tidak ada simpati di matanya. Ia telah melihat terlalu banyak pengkhianatan dan kebohongan dari mereka. Terlambat. Kesempatan sudah kalian sia-siakan. Aku sudah memberikan kalian banyak kesempatan. Bahkan setelah aku mulai mencurigai kalian. Tapi kalian terus saja melangkah lebih jauh. Hingga mencoba menjebak putriku sendiri. Clara menyaksikan semua itu dengan hati yang hancur. Melihat Bima, suaminya, berlutut dan memohon. Seharusnya ia merasa kasihan. Namun, yang ia rasakan hanyalah kekosongan. Cinta yang pernah ia rasakan untuk Bima telah mati, digantikan oleh rasa jijik dan pengkhianatan yang mendalam. Aku sudah menyiapkan segalanya, kata Bapak Suryo, menoleh ke arah Bu Sandra. Semua bukti sudah lengkap. Rekaman, dokumen palsu, bahkan saksi-saksi yang akan bersaksi tentang niat jahat kalian.
Bu Sandra mengangguk. Ya, Pak Suryo. Kami sudah mengumpulkan semua bukti yang diperlukan. Kasus ini sangat kuat. Bima, Ibu Wati, dan Bapak Surya menyadari bahwa tidak ada jalan keluar. Mereka terjebak dalam perangkap yang mereka buat sendiri. Wajah mereka menunjukkan keputusasaan yang nyata, bercampur dengan kemarahan dan penyesalan. Mereka tahu, hidup mereka akan berubah drastis setelah malam ini. Tepat setelah Bapak Suryo menyelesaikan kalimatnya, dua orang pria berseragam polisi masuk ke area privat. Mereka bergerak cepat dan profesional, langsung menghampiri meja tempat drama itu terjadi. Kehadiran mereka semakin mempertegas bahwa ini bukanlah sekadar pertengkaran keluarga biasa. Dengan ini kami menangkap Saudara Bima Adiatama, Ibu Wati Surya, dan Bapak Surya Adi atas dugaan tindak pidana penipuan, pemalsuan dokumen, dan percobaan perampasan hak milik, kata salah satu petugas polisi, suaranya tegas dan jelas. Kalian memiliki hak untuk tetap diam. Segala sesuatu yang kalian katakan dapat dan akan digunakan sebagai bukti di pengadilan. Bima, Ibu Wati, dan Bapak Surya terkesiap. Mereka mencoba melawan, berteriak bahwa ini adalah kesalahpahaman, bahwa mereka tidak bersalah. Namun, polisi tidak memberikan ampun. Mereka diborgol satu persatu, tangan mereka diikat di belakang punggung. Ini tidak adil. Kami dijebak, teriak Ibu Wati, mencoba meronta. Kalian yang menjebak diri kalian sendiri, jawab Bapak Suryo dingin. Kalian pikir bisa bermain-main dengan hukum dan keadilan? Bima menatap Clara dengan mata penuh kebencian dan penyesalan. Kau yang melaporkan kami, kan? Kau yang menghancurkan hidupku. Clara menatap balik, tanpa rasa takut. Kau yang menghancurkan hidupmu sendiri, Bima. Kau yang memilih jalan ini. Petugas polisi membimbing Bima, Ibu Wati, dan Bapak Surya keluar dari restoran. Mereka berjalan dengan kepala tertunduk, malu dan putus asa. Beberapa pengunjung yang tadinya tidak menyadari apa yang terjadi, kini menatap dengan rasa ingin tahu dan bisik-bisik. Malam yang seharusnya menjadi perayaan, kini berakhir dengan penangkapan yang memalukan. Setelah mereka dibawa pergi, suasana di meja itu terasa hening. Clara masih berdiri di samping ayahnya, memproses semua yang baru saja terjadi. Rasanya seperti mimpi buruk yang baru saja berakhir. Terima kasih, Ayah, bisik Clara, suaranya bergetar. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Bapak Suryo memeluk putrinya erat. Ayah tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu. Nak, apalagi merampas apa yang menjadi hakmu. Bu Sandra mendekat. Nona Clara, Bapak Suryo sudah menyiapkan semua bukti yang diperlukan untuk proses hukum. Kami akan memastikan mereka mendapatkan hukuman yang setimel. Clara mengangguk. Meskipun hatinya hancur melihat pengkhianatan suaminya, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Keadilan harus ditegakkan. Ayah, bagaimana ayah bisa melakukan ini semua? Tanya Clara, masih penasaran. Memalsukan kematian ayah itu luar biasa. Bapak Suryo tersenyum tipis. Ayah sudah mencurigai mereka sejak lama. Nak, terutama setelah ayah mulai sakit. Mereka terlalu sering menanyakan tentang warisan, dan Bima mulai menunjukkan gelagat aneh. Ayah tidak ingin warisan ini jatuh ke tangan yang salah, apalagi digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, ayah berdiskusi dengan Bu Sandra dan beberapa teman lama ayah yang ahli di bidang medis dan keamanan. Ia melanjutkan, kami merencanakan skenario kematian palsu ini untuk melihat sejauh mana keserakahan mereka akan membawa mereka. Ayah ingin melihat apakah mereka benar-benar akan mencoba merampas warisanmu setelah ayah tiada. Dan ternyata, mereka melakukannya. Mereka bahkan lebih nekat dari yang ayah bayangkan. Clara merasakan campuran kekaguman dan kesedihan. Kagum pada kecerdasan dan perencanaan ayahnya. Namun sedih karena harus melalui pengalaman pahit ini. Ayahnya telah mempertaruhkan segalanya untuk melindunginya. Ayah juga memasang alat penyadap di rumahmu. Nak, tambah Bapak Suryo. Itu sebabnya ayah bisa mendapatkan rekaman percakapan mereka. Ayah tahu itu mungkin terdengar berlebihan, tapi ayah harus memastikan kau aman. Clara tidak merasa marah mendengar hal itu. Justru sebaliknya, ia merasa bersyukur. Tanpa tindakan ekstrim ayahnya, ia mungkin sudah kehilangan segalanya. Malam itu, Clara dan ayahnya kembali ke apartemen. Suasana di sana terasa berbeda.
Beban berat yang selama ini menghimpit Clara telah terangkat. Meskipun ada rasa sakit karena pengkhianatan Bima, ada pula kelegaan yang luar biasa. Ayahnya hidup, dan keadilan telah ditegakkan. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Sebuah babak yang akan ia mulai dengan hati yang lebih kuat dan mata yang lebih terbuka. Beberapa minggu setelah malam dramatis di The Elysian, hidup Clara berubah drastis. Proses hukum terhadap Bima, Ibu Wati, dan Bapak Surya berjalan cepat berkat bukti-bukti kuat yang dikumpulkan oleh Bapak Suryo dan Bu Sandra. Dengan cepat, pengadilan menjatuhkan vonis bersalah atas penipuan, pemalsuan dokumen, dan percobaan perampasan hak milik. Bima dijatuhi hukuman yang lebih berat karena perannya sebagai suami yang seharusnya melindungi Clara, sementara mertuanya menerima hukuman yang sedikit lebih ringan. Mereka semua mendekam di balik jeruji besi, membayar harga atas keserakahan mereka. Clara segera mengajukan gugatan cerai terhadap Bima. Prosesnya pun berlangsung mulus, tanpa hambatan berarti. Meskipun secara legal perceraian itu mengakhiri hubungan mereka, di hati Clara, hubungan itu sudah lama mati sejak malam ia mendengar bisikan konspirasi di ruang keluarga. Rasa sakit karena pengkhianatan itu masih membekas. Namun Clara tahu ia harus move on. Dengan dukungan penuh dari ayahnya, ia bertekad untuk memulai lembaran baru. Setelah semua kekacauan mereda, Bapak Suryo menjelaskan lebih detail tentang bagaimana ia memalsukan kematiannya. Ia memang memiliki riwayat penyakit jantung, yang ia manfaatkan sebagai alasan untuk rencananya. Dengan bantuan tim medis dan ahli tata rias forensik yang sangat profesional, mereka menciptakan ilusi kematian yang meyakinkan. Bahkan jenazah yang dimakamkan adalah patung lilin yang dibuat sangat mirip dengan dirinya, lengkap dengan rambut dan pakaian yang biasa ia kenakan. Proses ini memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Namun Bapak Suryo bersikukuh melakukannya demi melindungi Clara dan menguji kesetiaan orang-orang di sekelilingnya. Ayah tidak ingin kau hidup dalam bahaya yang tidak terlihat, Nak, kata Bapak Suryo suatu sore, saat mereka berdua duduk di teras rumah lama ayahnya, yang kini menjadi tempat tinggalnya. Ayah harus memastikan bahwa kau dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar tulus menyayangimu, bukan yang hanya menginginkan hartamu. Clara memeluk ayahnya erat. Ayah sudah melakukan lebih dari yang seharusnya. Aku tidak tahu bagaimana bisa membalasnya. Cukup dengan hidup bahagia dan menjaga warisan ini dengan baik, jawab Bapak Suryo sambil tersenyum. Warisan ini bukan hanya tentang uang, Nak. Ini tentang nilai-nilai yang ayah yakini, kerja keras, kejujuran, dan berbagi. Hubungan Clara dengan ayahnya menjadi semakin erat. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, bukan hanya untuk membahas bisnis, tetapi juga untuk membangun kembali ikatan keluarga yang sempat terputus. Bapak Suryo mulai secara langsung membimbing Clara dalam mengelola bisnis keluarga. Dia mengajarinya seluk-beluk properti, investasi, dan manajemen keuangan. Clara, dengan kecerdasan dan ketekunannya, menyerap semua ilmu itu dengan cepat. Ia mengikuti kursus kilat tentang bisnis, membaca buku-buku manajemen, dan bertemu dengan para kolega ayahnya yang terpercaya. Beberapa aset properti yang sebelumnya terbengkalai di bawah pengawasan Bima dan mertuanya, kini dihidupkan kembali di bawah arahan Clara dan ayahnya. Mereka merekrut tim baru yang lebih jujur dan kompeten. Clara belajar bagaimana memimpin rapat, membuat keputusan penting, dan bahkan bernegosiasi. Dia tidak lagi menjadi gadis polos yang mudah dibohongi. Pengalaman pahit itu telah menjadikannya lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih waspada. Jangan pernah sepenuhnya percaya pada siapapun, Nak, pesan ayahnya suatu hari. Bahkan pada orang terdekat sekalipun. Selalu ada baiknya memiliki cadangan rencana, dan tetap waspada terhadap niat tersembunyi. Pelajaran itu terpatri dalam benak Clara. Dia memang menjadi lebih berhati-hati, namun tidak menjadi paranoid. Dia belajar membedakan mana orang yang tulus dan mana yang memiliki motif tersembunyi. Beberapa teman lama Bima dan kenalan mertuanya sempat mencoba mendekatinya. Namun Clara kini bisa membaca niat mereka dengan cepat. Dia membangun lingkaran pertemanan baru yang lebih positif dan suportif. Clara juga memutuskan untuk menyalurkan sebagian warisan ayahnya untuk kegiatan sosial, sesuai dengan jiwa dermawan ayahnya. Ia mendirikan yayasan pendidikan untuk anak-anak kurang mampu dan mengembangkan program beasiswa. Dengan demikian, ia merasa bahwa warisan itu tidak hanya bermanfaat bagi dirinya, tetapi juga bagi masyarakat luas, persis seperti yang diinginkan almarhum, yang kini hidup kembali, ayahnya. Waktu terus berjalan.
2 tahun berlalu sejak malam kelam di The Elysian. Clara kini bukan lagi Clara yang sama. Dia telah tumbuh menjadi wanita yang tangguh, cerdas, dan penuh percaya diri. Perusahaan ayahnya berkembang pesat di bawah kepemimpinannya dan pengawasan sang ayah yang kini kembali aktif, meskipun tidak sefrontal dulu. Clara telah membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada dunia bahwa ia mampu mengemban amanah besar ini. Bekas luka akibat pengkhianatan Bima dan mertuanya masih ada, namun tidak lagi menguasai dirinya. Rasa sakit itu telah bermetamorfosis menjadi pelajaran berharga. Clara menyadari bahwa cinta sejati dan kebahagiaan sejati tidak bisa dibangun di atas dasar kebohongan dan keserakahan. Ia juga belajar bahwa keluarga, dalam arti sesungguhnya, bukanlah hanya ikatan darah atau perkawinan, melainkan ikatan hati yang didasari kejujuran, kepercayaan, dan kasih sayang tanpa pamrih. Ayahnya, Bapak Suryo, kini menjalani hidup dengan lebih santai, meskipun sesekali masih memberikan masukan dan bimbingan kepada Clara. Kesehatan fisiknya jauh lebih baik, dan ia menemukan kebahagiaan baru dalam kegiatan amal dan menghabiskan waktu bersama putrinya. Ikatan mereka adalah bukti nyata bahwa cobaan terberat sekalipun bisa memperkuat sebuah hubungan. Suatu sore, Clara duduk di kantornya, menatap foto ayahnya yang tersenyum lebar di meja kerjanya. Di samping foto itu, ada sebingkai foto dirinya bersama ayahnya di taman. Sebuah senyum tulus merekah di bibirnya. Dia sudah memaafkan, bukan demi mereka yang mengkhianatinya, melainkan demi kedamaian hatinya sendiri. Dia tidak lagi mencari cinta romantis dengan terburu-buru. Setelah pengalaman pahit dengan Bima, Clara menjadi lebih selektif. Ia kini fokus pada pekerjaan, yayasannya, dan kebahagiaan pribadinya. Dia percaya bahwa cinta sejati akan datang pada waktu yang tepat, dari orang yang benar-benar tulus mencintainya apa adanya, bukan karena harta yang ia miliki. Bagaimana rapat dewan direksi besok, Nak? Suara ayahnya terdengar dari pintu, mengagetkan Clara. Bapak Suryo masuk, membawa 2 cangkir teh hangat. Semuanya sudah siap, Ayah, jawab Clara, mengambil cangkir teh. Aku yakin semua akan berjalan lancar. Bagus, kata Bapak Suryo, menatap putrinya dengan bangga. Ayah tahu kau pasti bisa. Kau sudah tumbuh menjadi wanita yang luar biasa, Clara. Lebih kuat dari yang ayah bayangkan. Clara tersenyum, merasakan kehangatan di hatinya. Itu semua berkat ayah. Ayah sudah mengajarkanku pelajaran terpenting dalam hidup. Pelajaran tentang kepercayaan, kewaspadaan, kekuatan diri, dan yang terpenting, tentang nilai sejati sebuah keluarga. Warisan yang ditinggalkan ayahnya bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk kebijaksanaan dan ketangguhan. Clara tahu, dengan ayahnya di sisinya, dan pelajaran berharga yang telah ia dapatkan, masa depannya akan cerah dan penuh makna. Dia telah menemukan kedamaian sejati, sebuah kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan harta, maupun dirampas oleh keserakahan siapapun.